Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia yakni Jusuf Kalla, JK, tiba-tiba bicara soal sumber daya alam Indonesia, khususnya nikel. Ia mengungkapkan banyak sumber daya alam Indonesia yang diambil oleh negara lain, termasuk China. Ia menyoroti bagaimana seharusnya Indonesia bersikap percaya diri dan berjuang dalam penguasaan teknologi. Kenapa kita selalu tidak percaya diri? Kita bicara banyak hal. Kita bicara nikel. 90% nikel ini dikuasai China karena mereka selalu menganggap teknologi adalah mereka. Kita selalu harga diri rendah, seakan-akan tidak bisa menguasai teknologi, katanya dalam Economics Visip UI. Dikutip Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Padahal, lanjutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dalam bersaing dengan banyak negara lain. Indonesia pun mampu mengelola teknologi, misalnya dalam pengolahan dan pemurnian biji mineral. Indonesia diperkirakan akan mengoperasikan 116 smelter pada beberapa tahun mendatang. Jumlah tersebut termasuk smelter yang sudah beroperasi, dalam masa konstruksi, dan direncanakan akan dibangun. Perusahaan itu membuktikan bahwa semua bisa dilaksanakan dengan teknologi dan kita bisa menguasai teknologi itu. Smelter, apapun, listrik apapun bisa kita kuasai, kata JK. JK pun kembali menegaskan perlunya kepercayaan diri dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Kemajuan itu hanya bisa selama kita punya pengaruh politik dan penguasaan teknologi. Sekaya apapun negeri, selama Anda nggak menguasai teknologi, maka kita akan dijajah oleh negara yang kuasai teknologi dan kemampuan modal, dan percaya diri. Tanpa itu tidak akan terjadi, ujar JK. Sorotan mengenai dikurasnya SDA Indonesia oleh negara luar bukan hanya kali ini saja. Sebelumnya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Faisal Basri mengungkapkan keuntungan hari program kebanggaan pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni hilirisasi di Indonesia justru malah dinikmati oleh industri China. Faisal juga mengatakan bahwa hilirisasi pada komoditas nikel di Indonesia yang mana memproses biji nikel menjadi barang turunan seperti nickel pig iron, NPI, dan ferronikel, sebanyak 99% produknya dikirimkan ke China. Kalau hilirisasi sekedar dari biji nikel jadi NPI atau jadi ferronikel, NPI dan ferronikel 99% diekspor ke China jadi hilirisasi Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China itu dia. Luar biasa, ujar Faisal. Kendati demikian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Marves, sempat mengklarifikasi klaim tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto sempat menjelaskan, Indonesia menikmati nilai tambah dari hilirisasi nikel hingga 53%. Hal itu melalui perhitungan bahwa dari 100% nilai produk smelter, kontribusi biji nikel adalah 40%, 12% laba operasi yang bisa dinikmati investor, dan 48% adalah sumber daya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk mengolah biji nikel tersebut. Dari 48% angka tersebut, 32% dinikmati oleh para pelaku ekonomi di dalam negeri dalam bentuk batu bara, untuk listrik, tenaga kerja, dan bahan baku lain, sehingga hanya 16% yang dinikmati oleh pihak supplier dari luar negeri, paparnya. Berdasarkan hitungan tersebut, nilai tambah yang dinikmati oleh pihak luar negeri, investor dan supplier, adalah 16% ditambah komponen laba operasi 12%, sehingga menjadi 28%. Sehingga, nilai tambah yang dinikmati oleh dalam negeri adalah 32% atau secara proporsi mencerminkan sekitar 53%, 32% dibagi 32% plus 12% plus 16 dari seluruh nilai tambah hilirisasi nikel. Nilai tambah dalam negeri akan lebih besar jika pihak investor asing tersebut melakukan reinvestasi di dalam negeri, tidak lagi mendapatkan tax holiday atau bahkan ada keterlibatan investor lokal, tandasnya. Dengan begitu, Seto menilai bahwa angka yang dipaparkan olehnya lebih akurat dibandingkan data yang dipaparkan oleh Faisal. Meskipun angka saya di atas adalah estimasi, tapi saya cukup yakin angka saya lebih akurat dibandingkan klaim Faisal Basri yang menyebutkan hanya 10% nilai tambah di dalam negeri yang dinikmati dari hilirisasi nikel ini, tandasnya.